وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lanjut apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa tiga istilah tadi itu, istilah iman, istilah Islam, istilah takwa, ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Konkretnya adalah ketika ada orang yang membahas tentang Islam, maka pasti dia tidak bisa keluar dari atau tidak bisa menghindari pembahasan tentang iman dan takwa di dalamnya. Begitu pula ketika kita membahas, menjadikan tema sentral itu adalah iman, maka tidak bisa tidak dia harus membahas tentang Islam dan takwa itu. Begitulah seterusnya, ketika takwa menjadi sentral pembahasan, maka iman dan Islam adalah merupakan hal yang mesti terbahas. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Bisa dibayangkan kalau orang beriman diperintahkan bertakwa, dan terakhir jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, mari kita lihat bagaimana uraian yang begitu ideal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini Allah menggunakan istilah haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mafhum mukhalafah istilah ini, ayat ini, bahwa kalau ada Allah menggunakan takwa yang sebenar-benarnya takwa, berarti ada takwa yang tidak sebenarnya, alias palsu gitu ya. Nah, disinilah kita harus benar-benar serius melakukan muhasabah terhadap diri kita ya. Bagaimana agar diri kita benar-benar masuk di dalamnya, di dalam haqqa tuqatih itu. Nah, ada yang beberapa penjelasannya ya, takwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ya. Orang yang bertakwa itu adalah ya yang beriman ya, menegakkan salat. Jadi kita sudah, seperti yang kita sampaikan dalam pengantar tadi, bahwa ketika kita membahas tentang takwa, tidak bisa tidak harus terbahas itu iman, harus terbahas itu Islam. Langsung kita temukan dalam surah Al-Baqarah ini, awal surah Al-Baqarah. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah ketemu kita kata iman. Wa yuqimunas shalah, salat itu adalah rukun Islam. Ya, begitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi keterkaitan satu sama lain ini luar biasa. Nah, beberapa juga penjelasan tentang takwa ya, baik dari hadis maupun dari asar dari sahabat ya. Populer juga penjelasan tentang takwa itu adalah ya al-khaufu minal jalil, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, wal amalu bit tanzil, kemudian senantiasa mengamalkan apa yang diturunkan
oleh Allah dari Al-Quran ini. Kemudian ar-ridha bil qalil, ya, senantiasa ridha menerima apa yang menjadi ketetapan rezeki bagi seseorang, meskipun sedikit dia tetap ridha dengannya. Wal isti'dadu li yaumir rahil, kemudian senantiasa menyiapkan diri untuk ketemu dengan hari akhirat, ya. Itu diantara penjelasan-penjelasan takwa, banyak sekali ya. Nah, ada yang saya tertarik untuk kita angkat dalam silaturahim kita ini, di antara penjelasan mufassir tentang hakikat takwa, bahwa selain dari apa yang telah kita jelaskan itu, ada penjelasan yang luar biasa. Dia menjadi simpul dan menjadi kata kunci dalam urusan besar ini, yaitu ketika takwa dijelaskan dengan kata jihad. Jadi dari sekian banyak penjelasan tentang hakikat takwa, kami sangat tertarik dengan penjelasan takwa yang uraiannya itu adalah haqqa tuqatihi, itu adalah antujahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Masya Allah, yaitu engkau berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah dengan haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Nah, meskipun dalam Islam ada namanya marahil, ya, tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan jihad itu. Nah, penjelasan jihad ini kan sangat luas, ya. Lapangan jihad ini sangat luas, ya. Medan juang ini sangat luas, ya. Intinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan badlul juhud, dengan mengerahkan segala potensi diri, mengerahkan semua potensi yang Allah berikan dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai Quran, menjunjung tinggi nilai-nilai wahyu, maka itu semua masuk dalam bingkai besar gerakan perjuangan Islam, ya. Jadi praktisnya seperti itu gambarannya, ya. Jadi apa saja yang kita lakukan yang itu adalah membutuhkan mujahadah, membutuhkan kerja keras, maka insya Allah itu akan tercatat sebagai nilai perjuangan. Banyak saya kira rujukan-rujukan yang menjelaskan soal itu. Di antaranya itu dalam hadis itu disebutkan bahwa seperti di masjid itu menunggu intizarus salat, menunggu waktu salat dari suatu waktu ke waktu berikutnya, ya, misalnya dari maghrib ke isya, intizarus salat itu Nabi menyebutkan dzalikumur ribat. Itu adalah ribat. Istilah ribat itu adalah istilah orang yang berjaga-jaga dalam arena pertempuran, ya, arena peperangan. Tapi istilah ini Nabi juga menggunakan dalam rangka orang untuk menjelaskan orang yang menunggu waktu salat. Dzalikumur ribat. Itu adalah ribat, berjaga-jaga, perang. Ya. Artinya itu membutuhkan qimatul juhud, ya. Membutuhkan kesungguhan, puncak mujahadah. Tidak gampang itu, menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Nah itu. Jadi
kembali kepada kata jihad itu tadi, bahwa takwa itu hakikatnya adalah antujahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Subhanallahiladzim. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين